Malaysia disanksi FIFA, FAM berang dan buka suara. Pelatih Malaysia, Indonesia tak terkejar. Di tengah panasnya persaingan sepak bola Asia Tenggara, publik Malaysia diguncang isu yang cukup sensitif. Sebuah kabar menyebar dari media sosial, khususnya grup-grup Facebook yang membahas sepak bola AFC dan FIFA, menyebutkan bahwa FIFA telah menjatuhkan sanksi kepada Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM. Isu ini pertama kali dihembuskan oleh media Vietnam, Laodong, lalu menyebar luas ke kalangan netizen ASEAN. Ramai jadi bahan gosip di grup Facebook, bahkan sempat membuat gaduh komunitas pecinta bola regional. Tapi, benarkah kabar ini? Mari kita kupas fakta secara tenang, jernih, dan berdasarkan data resmi. Inti tuduhannya adalah dugaan bahwa Malaysia menggunakan pemain warisan atau naturalisasi yang dianggap tidak sah oleh FIFA. Sorotan muncul setelah laga kualifikasi Piala Asia melawan Vietnam, di mana Malaysia menurunkan beberapa pemain keturunan asing. Tudingan ini lantas dibandingkan dengan kasus besar yang pernah menimpa Timor Leste pada 2017 silam. Kala itu, AFC menjatuhkan sanksi berat kepada Timor Leste karena memainkan 12 pemain naturalisasi asal Brasil yang tidak memenuhi syarat, tak punya darah keturunan, tak pernah tinggal, dan bahkan tidak pernah menetap di negara tersebut. Namun, menyamakan Malaysia dengan Timor Leste adalah perbandingan yang terlalu dipaksakan. Proses naturalisasi di Malaysia, baik melalui jalur warisan maupun legalitas administrasi, dilakukan secara terbuka dan sesuai prosedur. Semua pemain yang diturunkan dalam laga resmi telah melewati tahap dokumentasi sesuai dengan aturan FIFA dan AFC. Federasi Sepak Bola Malaysia tidak tinggal diam. Mereka langsung memberikan klarifikasi resmi. Presiden FAM, Dato' Hamidin Moh Amin, membantah keras kabar bahwa Malaysia disanksi FIFA. Dalam laporan yang dikutip dari The Star Malaysia dan Berita Harian, Hamidin menegaskan bahwa semua proses legalisasi pemain telah diverifikasi baik oleh pihak dalam negeri maupun otoritas luar seperti AFC dan FIFA. Beberapa nama seperti Macuca, Irazabal, Figueiredo, Hurtado, dan Hevel sempat dipertanyakan warganet. Namun, FAM memastikan seluruh pemain tersebut telah melalui proses validasi dokumen yang sah, sesuai pasal 7 regulasi FIFA tentang eligibility pemain tim nasional. Saat dicek di laman resmi FIFA dan AFC per 1 Juli 2025, tidak ditemukan satupun pernyataan atau dokumen resmi yang menyebut Malaysia disanksi atau dalam proses investigasi terkait kasus tersebut. Ini penting untuk diluruskan, sebab informasi di media sosial yang berasal dari tangkapan layar palsu, narasi sepihak, atau manipulasi klaim tanpa verifikasi. Jika memang ada pelanggaran, FIFA atau AFC biasanya langsung mengumumkan di laman resmi mereka, seperti saat kasus Indonesia, Bolivia, ataupun Timor Leste. Semua dicatat jelas, dan nama Malaysia tidak ada di dalam daftar. Kenapa isu seperti ini cepat menyebar? Jawabannya, karena rivalitas Asia Tenggara saat ini sangat tinggi. Setelah Malaysia tersingkir di beberapa turnamen, muncul banyak kritik dari pendukungnya sendiri, dan sebagian mulai mempertanyakan strategi naturalisasi FAM. Di sisi lain, penggemar dari negara rival seperti Indonesia dan Vietnam juga ikut menyebarkan spekulasi, baik secara serius maupun sekedar satir. Namun yang perlu diingat, naturalisasi bukan suatu yang ilegal. Negara-negara besar di Asia bahkan dunia juga melakukannya. Jepang, Korea Selatan, bahkan Indonesia dan Filipina adalah contoh nyata. Selama proses sesuai aturan FIFA, FIFA mengizinkan hal itu. Isu soal legalitas pemain selalu menjadi bahan kontroversi, apalagi dalam atmosfer rivalitas yang panas. Tapi sebelum menyebarkan informasi atau menuduh federasi tertentu, penting untuk memverifikasi langsung ke sumber terpercaya. Dalam hal ini, tidak ada bukti resmi atau sahih yang menyatakan FAM disanksi. Selama FIFA dan AFC tidak merilis pernyataan, maka kabar tersebut tetaplah rumor. Sementara itu, dalam sebuah wawancara terbuka, pelatih Malaysia Raja Ishak justru mengakui kenyataan yang menarik.
Dia menyebut bahwa Malaysia dan Vietnam masih tertinggal dari Indonesia dalam hal pembangunan tim nasional. Menurutnya, Indonesia sudah memiliki fondasi yang kuat di timnasnya, sedangkan Malaysia dan Vietnam baru memulainya. Bahkan, jika mereka lebih agresif melakukan naturalisasi pun, hasilnya tak akan bisa instan. Karena dalam sepak bola, legalitas memang penting. Tapi fondasi dan visi jangka panjang itulah yang akan membedakan siapa yang benar-benar siap bersaing di level dunia.